Pernah nggak kalian ngerasa ada hewan aneh yang tiba-tiba muncul di rumah, kayak kelaban lewat pas malam hari, atau mimpi didatangi ular, padahal kalian nggak punya peliharaan apa-apa? Jangan langsung panik ya, tapi juga jangan disepelekan. Kadang alam ngasih kita pertanda, cuma masalahnya kita sering nggak peka. Hari ini kita bahas 4 pertanda yang sering dikaitkan dengan santet menggunakan energi jin, tapi dari sisi edukasi dan pencerahan, bukan nakut-nakutin. Jadi santai aja sambil ngopi dan kita ngobrol. Pertama, sosok menyeramkan dalam mimpi atau saat sendiri. Nah, ini yang paling umum. Kadang ada yang bilang, "Bang, aku mimpi ada sosok hitam gede banget, matanya merah, suaranya berat, terus rasanya kayak dicekik." Tenang dulu, jangan buru-buru bilang itu jin kiriman. Bisa iya, bisa juga cuma energi takut yang lagi numpuk di pikiran. Tapi kalau mimpi itu berulang, bentuknya serupa hewan, kayak anjing hitam, burung besar, atau sosok bayangan di pojokan, nah, baru itu tanda energi gaib mencoba menyentuh alam bawah sadar kita. Biasanya datang pas kita lelah, iman turun, atau hati lagi kotor. Karena di saat begitu, aura jadi terbuka. Kalau kamu ngalamin, jangan langsung teriak, "Aku disantet." Tapi coba sadar, mungkin ini saatnya bersih-bersih batin. Jangan lupa, sebelum tidur, baca doa, niatkan perlindungan, dan kalau mimpi buruk datang, bangun, ambil wudhu, tarik napas dalam, dan ucap pelan, "Aku dilindungi oleh Yang Maha Kuasa." Langsung enteng bro. Kadang jin cuma mau ngetes keberanian, bukan nyerang beneran. Yang kedua, kelaban atau lipat lewat mimpi atau muncul nyata. Ini nih yang bikin banyak orang geli. Bayangin, lagi santai duduk, tiba-tiba kelaban lewat depan kaki. Refleks pasti lompat, ya kan? Tapi uniknya, dalam dunia energi, kelaban atau lipan sering dianggap simbol energi panas negatif, semacam sinyal kalau ada getaran asing di rumah. Kalau kamu mimpi kelaban jalan di tubuh, atau lihat kelaban masuk kamar tapi hilang tiba-tiba, itu bisa jadi kode halus dari alam bawah, ada getaran yang harus dinetralisir. Tapi hati-hati juga, jangan semua kelaban itu dianggap kiriman jin. Bisa-bisa rumah kamu disemprot pestisida tiap hari. Kuncinya gini, kalau kemunculannya berulang, terasa aneh, dan datang di waktu tertentu, misalnya tiap malam jam yang sama, baru patut diperhatiin. Solusinya, coba bersihkan rumah, buka jendela tiap pagi, dan kalau kamu paham doa ataupun zikir pembersih energi, lakukan di tiap sudut rumah. Kadang yang diusir bukan kelabannya, tapi energi yang numpang lewat. Ketiga, itu ular dalam mimpi atau nyata. Nah, ini simbol paling klasik. Ular itu bisa dua makna,
positif atau negatif, tergantung konteksnya. Kalau dalam mimpi kamu lihat ular, tapi dia diam saja, itu sering dimaknai ada energi besar sedang mengawasi. Belum tentu jahat, tapi kalau ular itu menyerang, melilit, atau menggigit, itu tanda serangan energi jin sedang berusaha masuk ke ruang batin kamu. Dalam dunia sandat energi, ular sering jadi simbol energi licin, dingin, dan bergerak cepat. Makanya, kalau kamu mimpi dikejar ular berulang kali, bisa jadi kamu sedang ditarik oleh energi luar yang ingin mengganggu. Tapi jangan takut dulu. Ingat, ular di dunia nyata, pun kalau kita diam dan nggak panik, dia juga nggak menyerang. Begitu juga dengan energi negatif. Kalau kita tenang, iman kuat, niat bersih, mereka nggak bisa masuk. Baca doa tiap malam, bersyukur sebelum tidur, itu udah kayak antivirus spiritual. Dan kalau tiba-tiba ada ular masuk rumah, beneran, ya jadi bijak. Kalau tiba-tiba ada ular masuk rumah beneran, ya bisa jadi cuma cari tempat hangat, bukan cari korbannya. Jadi tetap logis tapi waspada ya. Yang keempat, binatang menjijikkan, belatung, ular, serangga aneh. Yang terakhir ini biasanya bikin jijik. Tiba-tiba ada belatung di tempat yang seharusnya bersih. Ulat nongol dari lantai, atau serangga mati di area yang aneh. Dalam kebatinan, kemunculan binatang semacam ini sering dianggap tanda energi kotor atau buangan. Tapi ada residu energi dan pikiran, emosi, atau kiriman yang belum bersih sempurna. Kalau kamu mimpi dipenuhi ular atau lihat belatung di makanan, itu tanda tubuh dan pikiran lagi minta dibersihkan. Ambil pesan halusnya saja. Mungkin kamu selalu sering marah, terlalu banyak mikirin hal negatif. Solusi simpel tapi manjur: bersihkan rumah, mandi niat pensucian, dan jaga pikiran tetap cerah. Ingat, energi buruk suka tempat gelap dan lembab, sama seperti ulat dan belatung. Kalau kamu bawa cahaya, mereka pergi. Kalau kamu bawa cahaya, mereka pergi sendiri. Cahaya lebih kuat dari kegelapan. Jadi, kalau kamu ketemu tanda-tanda seperti itu, mimpi aneh, kelaban, ular, atau binatang menjijikkan, jangan langsung takut. Tapi juga jangan anggap sepele. Bisa jadi itu cuma sinyal dari semesta bahwa aura kamu butuh disiram cahaya baru. Kita hidup di dua dunia, yang tampak dan yang tak tampak. Yang tampak butuh sabun dan air, yang tak tampak butuh doa dan hati bersih. Dan ingat, jin ataupun energi negatif itu kayak nyamuk, datang kalau lampunya mati. Jadi, jaga lampu hatimu tetap menyala. Kalau ada yang bilang kamu disantet, senyumin aja, karena orang yang hatinya tenang dan pikirannya jernih, itu ibarat rumah dengan pagar cahaya. Jin lewat pun akan silam. Jadi tetap positif, tetap tertawa, tetap berdoa. Santet mungkin ada, tapi cahaya Tuhan selalu lebih besar dari semua itu. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat untuk seluruh Simo dimanapun Anda berada. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.